harapkan untuk beli di masa yang akan datang, boleh ya, silakan. Ini juga nanti sama. Coba kita lihat ya. Kita menutup chapter yang penjualan angsuran ini dengan kalian harus bisa membuat tabel perhitungan bunga. Karena penjualan angsuran itu bunganya bukan hanya bunga yang sederhana yang sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu. Kita lihat ada 4 cara menghitung bunga dalam kontrak angsuran. Saya singkat saja. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dilihat dari yang saya beri warna merah saja ya. Yang pertama nanti namanya long end interest, yang kedua namanya short end. Berarti yang pertama sama kedua itu tinggal dibalik aja. Tinggal kebalikannya aja nanti pengertiannya. Yang ketiga nanti bunga dihitung dari saldo pinjaman yang tersisa terhutang. Kalau yang keempat nanti kita pakai anuitas alias jumlah angsuran yang sama setiap bulan. Kita coba kenali satu persatu mulai dari yang long end interest. Ini adalah metode pembayaran angsuran berdasarkan long end interest. Pada cara ini, beban bunga diperhitungkan berdasarkan jangka waktu yang sama untuk setiap angsuran. Saya mau tunjukkan dulu soalnya ya, biar kalian bisa ada bayangannya. Saya butuh menunjukkan di sini. Klik. Nanti sama dengan ketika kalian nanti mengerjakannya juga sama ya. Mencarinya itu yang diketahui ini. Yang diketahui adalah plafon. Plafon itu adalah nilai tanah, rumah, mobil, apapun aset yang ingin kita angsur begitu. Di sini namanya plafon. Kemudian jumlah angsurannya berapa kali ya? Kita lihat di sini berapa kali. Itu nanti terserah soalnya. Kemudian rate-nya juga ini adalah suku bunga macam-macam. Setiap bank berbeda. Atau orang kalau ngangsurnya 9 kali sama yang 19 kali sama yang 29 kali, tentu saja rate-nya berbeda. Nah, kira-kira begitu. Rate itu adalah suku bunga pinjaman per tahunnya. Lalu ada uang muka dan ada sisanya. Kita gunakan contoh soal ini sebentar. Bagaimana kalau misalnya ini kita mau beli mungkin kendaraan bermotor ya, sepeda motor 12 juta misalnya. Kita mau uang mukanya 850.000. Berarti 12 juta kurangi 850.000, sisanya adalah 11 juta 150. 11 juta 150-nya ini akan kita angsur 9 kali dengan bunga 13,97%. Metode long end interest ini adalah perhitungan bunganya itu dipakai saldo harga kontrak pada setiap awal periode angsuran yang bersangkutan. Sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dari angsuran yang pertama ke angsuran yang berikut-berikutnya. Coba kita pahami dulu. Di sini saya buat ada yang bintang 1, ada yang bintang 2. Sesuaikan dengan yang di tabel ya. Di tabel ini ada yang bintang 1, kemudian di paling akhir ada yang bintang 2. Ceritanya kita belinya mulai Januari. Januarinya 12 juta. Kita buat kolom, yang ini buat kolom bunga. Kemudian yang ini buat kolom angsuran. Terus yang ini buat kolom jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu tentunya berasal dari bunga ditambah angsuran. Mari kita lihat pertama kali kita harus bayar uang muka. Kita bayar uang muka 850.000 sehingga 12 juta kita bayar 850.000, bunganya belum berjalan karena masih di Januari yang sama. Sehingga jumlah pembayaran kita 850.000 ini 0 untuk bunga, 850 untuk nyicil pokok. 12 juta pokok utangnya kita sudah bayar 850, berarti sisa 11 juta 150. Dapat dari mana bintang yang pertama? Mari kita lihat perhitungannya. Dapat dari mana 173072? Dapat dari bunganya 13,97%. Dikali 1/9 karena cicilannya 9 kali ya. Sekali lagi,
13,97% dibagi 9 atau kali 1/9 karena cicilannya 9 kali. Lalu setelah itu kalikan dengan sisa pokok 11.150. 11.150 ini. Nanti kalian akan menemukan bunga 173. Nah, dapat dari mana 1238888,89 ini? Kalian akan mendapatkan angka 123 ini. Kalau tadi ceritanya mau beli motor, motornya 12 juta, kita sudah bayar uang mukanya 850 ya. Berarti kan sisanya 11 juta 150. 11 juta 150-nya itu akan dibagi dalam 9 kali angsuran. Nah, sehingga 1238888,89 itu diperoleh dari 11 juta 150 dibagi 9 angsuran. Kemudian kita lihat di sini ya. Kalau 173 buat bayar bunga, kemudian pokoknya tadi ini 1238, 173 tambah 1238, makanya kita harus ngangsur 1411. Nanti harga kontraknya dapat dari mana? 9911, dapat dari sisa harga kontrak 11.150 kurangi dengan yang angsuran atas harga kontrak ya. Jadi biar simple, kolom paling kiri kan tanggal, kolom kedua ini bunga, ketiga ini pokok, lalu ini bunga tambah pokok, yang paling kanan itu sisa pokok. Kalian mau ngitung sisa pokok, itu harus ngurangi dengan kolom yang pokok ya. Sekali lagi, 11.150-nya bisa berkurang jadi 9,9, itu dikurangi dengan yang 1,2. Kalau kalian benar, nanti kerja tugas saya, pasti pada akhirnya kalian akan menemukan angka 0. Setelah 9 kali membayar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimulai dari bulan Februari sampai Oktober, 9 bulan. Ceritanya sebulan sekali ngangsurnya. Nah, makanya di sini ketemunya 0. Kalau benar harus 0 pokoknya. Bunganya total 865. Angsuran harga kontraknya berarti 850 tambah 11.150 yang diangsur 12 juta. Berarti kita tadi beli sepeda motor itu kalau nilai kontan tunainya kan 12 juta. Kalau kita ngangsur berarti 12 tambah bunga jadinya sekian, 12.865. Jadi nanti kalau kerja tugas saya harus yang komplit ya. Mulai judul kolomnya, tanggal, bunga, pokok, pokok tambah bunga, sisa pokoknya harus 0, terus jangan lupa dijumlah. Biar bacanya gampang. Oh, kalau pakai metode ini, angsurannya 12 juta pokok, bunga 865, saya harus siap uang 12.865, misalnya begitu. Nanti bandingkan dengan metode yang lainnya. Di sini saya mau menjelaskan yang terakhir, yang bintang kedua. Bintang yang kedua itu ternyata caranya lihat ya, 13,97-nya sama, bunganya sama. Kenapa dikali 1/9? Karena biayanya 9 bulan. Kemudian kalikan dengan, nah ini perhatikan, kalikan dengan waktu kita berada di Oktober 2012, maka sisa harga kontraknya bukan lagi menggunakan yang 11.150, tapi menggunakan yang ini, 1238. Makanya ini kalau diamati, dikalinya dengan 1238. Ada pertanyaan nggak? Ini metode yang pertama namanya long end interest. Pokoknya dicicil senilai sama terus, bunganya tambah lama tambah kecil. Nah ini namanya long end interest. Kita bandingkan langsung dengan kebalikannya. Satunya dan nanti namanya short end interest. Sebelum itu bagaimana kita buat jurnal? Kita buat jurnalnya dulu. Di sini kita lihat ya, jurnal yang pertama. Karena kita sebagai penjual, bukan kita yang bayar, berarti kita yang terima uang angsuran sekarang. Maka karena kita jualan angsuran, debitnya piutang penjualan angsuran, kreditnya penjualan angsuran. Angsuran boleh diganti nama cicilan juga silakan. Sekali lagi, debitnya piutang, kreditnya penjualan, kasih keterangan cicilan. Nah, dari 12 juta tadi, yang kita terima uang tunai itu yang uang muka, 850-nya. Sehingga kita terima kas di sini, kreditnya piutang, senilai uang mukanya 850.
Terus angsuran yang pertama, lihat kolom yang pertama saja. Kolom Februari 2012 ini saja. Bunganya 173, kita catat sebagai pendapatan bunga 173. Kemudian cicilan pokok 1238, kita kurangi piutang pokoknya 1238. 1238 pokok, bunganya 173, kita jumlah, sehingga sebagai penjual kita menerima kasnya 1,4. Kenapa jurnalnya hanya dibuat yang pertama? Silakan lanjutkan sendiri, pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 9. Itu pasti jurnalnya sama, cuma beda angkanya saja. Angkanya tinggal kalian sesuaikan dari tabelnya nanti. Ada pertanyaan yang pertama, sekali lagi sebelum ke yang metode kedua. Enggak, Bu. Oke, metode yang kedua namanya short end interest. Short end interest ini kita lihat ya, bedanya apa langsung dalam teknik perhitungan saja. Mari kita lihat. Saya ulang lagi, harga motornya 12 juta, uang mukanya 850, sisanya 11.150, dicicil 9 kali dengan bunga 13,97% per tahun. Pertama kali 12 juta, terima uang muka 850. Karena tanggalnya Januari ke Januari, hari itu belum jalan, berarti 0. Uang mukanya 850, ini buat ngangsur pokok semuanya. Berarti 12 juta, kurangi pokoknya sudah diangsur 850, maka sisa harga kontraknya 11.150. 11.150 ini kayak tadi ya, dibagi dengan 9 kali pembayaran angsuran yang sama, sehingga 11.150-nya saya bagi 9, ketemu 1238888 itu. Nah, bedanya apa? Kita lihat bintang yang pertama sama bintang yang kedua. Kita lihat bintang yang pertama dulu. Bintang yang pertama, bunganya 13,97, kali 1/9 karena ngangsurnya 9 kali, lalu kalikan dengan, nah kalau tadi kan dikali dengan pokok, ini kali dengan angsuran. Jadi, short end interest itu mengalikan bunga bukan dengan pokoknya tapi dengan jumlahnya angsuran. Saya kalikan dengan angsuran 1238888 ini. Nanti ketemu bunganya cuma 19.000. Bunganya 19, angsurannya 1,2 buat pokok, berarti kita terima uang 1.258. Pokoknya ini berkurang dari 11.150 jadi 9,9. Ingat, mengurangi kolom yang sisa harga kontrak atau pokok, itu dari yang cicilan pokok ya. Dari yang kolom 1238. Kita amati terus sampai ke bawah. Nanti waktu bintang kedua, alias pada bulan ke-9. Ya, Abian? Berarti apa namanya, yang hitung bunganya buat apanya, Bu? Terus coba cuman buat dihitung aja.